anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang saya muliakan Pak Dekan, Pak Sigit, tadi ketika beliau ngasih kata sambutan, saya bingung yang bersukat ini saya atau beliau. Luar biasa sekali pendekatan keagamaannya dan sangat canggih analisanya. Wakil-wakil rekan yang hadir, Kaprodi, segenap keluarga besar, dan Sivitas Akademika Fakultas Psikologi UIR yang dirahmati Allah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena dapat hadir ke fakultas yang berbahagia ini. Bagi saya, rumpun psikologi itu masih ada kaitan dengan ilmu saya, karena saya filsafat, jadi psikologi dan filsafat itu adik-beradik sebetulnya. Sebab yang dibicarakan adalah manusia. Bahkan dalam beberapa jurnal saya baca, psikologi ini salah satu ilmu masa depan. Sebab dia berbicara tentang seluk-beluk manusia. Selagi manusia masih ada, maka psikologi itu tetap ada. Tapi konsekuensi logisnya, ketika psikologi tidak bisa mengikuti perkembangan manusia, maka psikologi akan menjadi ilmu masa lalu yang tidak punya tempat di masa depan. Jadi ilmu ini harus terus berkembang seiring dengan perkembangan yang dihadapi oleh manusia. Saya kemarin di Kuala Lumpur terkejut. Ternyata yang paling sibuk sekarang ini alumni psikologi, baik yang menjadi psikolog dan lain-lain. Sebab pendekatan yang paling hebat untuk mencegah berbagai macam permasalahan manusia ya psikologi. Saya diundang menghadiri wisuda alma mater saya, International Islamic University di Malaysia. Karena saya rektor di sini, jadi rupanya kalau di sana kalau rektor hadir itu tidak sebagai peserta, tapi ikut di barisan senat. Itu saya terkejut juga itu. Dan disuruh bawa toga masing-masing. Untungnya karena saya rektor di dua tempat, Universitas Muhammadiyah Riau dan Universitas Muhammadiyah Malaysia, jadi 2 hari saya ikut. Anak saya yang S1 saya ikut, ketika anak saya yang S2 sudah dia 2 hari sebelumnya saya ikut juga. Kebetulan saya duduk pas di sebelah mantan dekan fakultas kedokteran UII itu, Profesor Samsul. Pernah acara wisuda itu macam kita lah, hampir 4 jam. Jadi kami bicara-bicara. Jadi udah ada kedokteran, Pak Ustadz. Udah saya bilang, kapan kita MOU? Oh terserah saya bilang. Tapi apa kira-kira distingsi, keistimewaan dari dari Fakultas Kedokteran UII itu, IUM? Dia bilang kalau dari segi bangunan, tenaga pengajar, ya sama lah. Tapi kelebihannya mungkin kami punya klinik khusus merawat orang-orang yang terpapar oleh LGBT. Nah, ini yang kita belum ada. Saya terkejut juga itu. Yang membuat saya malu Pak Siti, dia cerita saking banyaknya orang yang berobat di klinik mereka, terpaksa mereka buat cabang klinik di Batam. Saya tanya, kok harus di Batam? Saya bilang, karena pasien kami banyak datang dari Riau. Masalahnya di sini orang di Malaysia yang menyelesaikan.
kita di Riau belum ada klinik untuk LGBT, itu belum ada. Entahlah kalau saya tidak tahu khusus. Jadi saya tanya, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya nggak bisa pakai ustaz. Kami pendekatannya 4. Yang pertama, pergerakan hormon yang ada di tubuh orang LGBT itu ternyata berbeda dengan hormon yang ada di orang sehat. Maka pendekatan pertama adalah normalisasi hormon. Ini pakar-pakar hormon lah. Itu kita serahkan kepada fakultas kedokteran. Jadi kalau hormonnya belum stabil, sampai hari kiamat pun kita ceramah, ya nggak bisa juga, sadar itu. Yang kedua, katanya, kejiwaan orang LGBT itu juga berbeda dengan kejiwaan orang normal. Maka disinilah para psikolog, pakar-pakar psikologi berperan, berdialog, menceritakan kepada mereka, berbagi rasa, sehingga kejiwaannya kita obati dulu. Yang ketiga, baru pendekatan agama, dibimbing mereka agar keimanannya bagus. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya spiritual lah. Baru yang terakhir, kemampuan yang ada pada diri mereka itu diasah, diasih, diasuh, sehingga mereka punya kesibukan-kesibukan dan bisa lari daripada hal-hal yang negatif. Dan itu kami punya. Saya semangat itu. Nanti kalau dia datang kemari, saya undang bulan April ini dia datang. Kalau dia jadi datang itu yang saya bawa kemari, supaya kita bisa sharing juga. Sebab yang kita dengar kasus LGBT di Riau kan luar biasa tingginya. Yang kita dengar ada sarangnya di Rumbai, itu kan kita nggak tahu secara pasti. Dan tidak masanya lagi kita berteriak-teriak Anda kafir, Anda umat Nabi Lut, Anda salah, tanpa kita memberikan solusi. We are part of solution, not part of problem. We are problem solver, not problem maker. Ini yang bagus. Jadi dari situ saya tahu bahwa psikologi ini tidak calang-calang ilmu. Dia ilmu masa depan. Selagi masih ada manusia, pasti ada masalah psikologi. Dan fakultas ini akan tetap diperlukan. Asalkan kita mampu berinovasi, berkreasi, dan mampu menjadi solusi. Kalau itu betul-betul kita lakukan, insya Allah fakultas ini akan, seperti dikatakan Pak Rektor tadi, menjadi fakultas yang menjulang, terjulang, gemilang, dan cemerlang. Itulah mungkin sedikit pengantar ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara tentang halal bil halal. Halal bil halal ini bahasa Arab yang tidak pernah dipahami oleh orang Arab. Saya kebetulan masih jadi dosen di UIN, walaupun dipinjamkan rektor di UMRI. Kebetulan Muhammadiyah bikin universitas di Malaysia, UMAM, diminta pula jadi rektor di UMAM. Jadi terpaksa 15 hari di Pekanbaru, 15 hari di Malaysia, kadang seminggu-seminggu, sehingga istri saya curiga, kemana ini? Tapi saya selalu berpantun, sudah lama memakan mangga, hari ini memakan buku. Walaupun lama tinggal di Malaysia, tapi istri tetap satu. Itu kalau kita berbicara di depan para perempuan. Betul lah ini. Kami di Muhammadiyah ini kan bismillahnya selalu disirkan. Jadi hal-hal yang lain pun kadang-kadang perlu disirkan. Jadi Muhammadiyah itu punya 2 universitas di luar negeri. Satu masih college di Melbourne ya. Malaysian Australian College itu bagus itu. 85% siswanya itu justru orang asing. Hanya 5% orang Indonesia.
Yang lain itu orang-orang Asia Tenggara lah, bagus sekali itu. Dan Muhammadiyah itu agak aneh-aneh. Saya kemarin diminta ngasih kuliah umum di Maumere. Ketika saya ceramah tentang Islamisasi ilmu, rektornya berbisik, yang normatif aja Pak. Kenapa? Mahasiswa kita 3.000, 85% Kristen, Katolik, 5% Protestan, hanya 10% Islam. Jadi luar biasa juga itu. Tapi bukan itu yang mau kita bicarakan. Halal bil halal ini tidak dipahami oleh orang Arab. Dulu ketika saya masih di UIN ya, Fakultas Tarbiyah itu punya dosen orang Arab, namanya Syekh Syakban. Ketika halal bil halal fakultas, saya diundang, saya datang. Saya duduk di sebelahnya. Saya tanya dengan dia, Syekh, hal anta ta'rif ma huwa halal bil halal? Dia menjawab, wallah bi rabbil Ka'bah ma arabtu hadzal istilah min qabl. Karena dosen psikologi UIN bisa bahasa Arab, jadi tidak usahlah saya terjemahkan. Jadi saya tanya, Anda ngerti gak apa itu halal bil halal? Dia terkejut. Demi Allah, saya tak pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Saya jelaskan, halal bil halal itu saling halal menghalalkan, saling rela merelakan, saling maaf memaafkan. Bahasa itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kan banyak itu bahasa-bahasa Indonesia ini berasal dari Arab. Kursiun, kusabun, kopiah berasal dari Tokiah. Banyaklah. Bahkan nama-nama daerah juga kita banyak dari Arab. Yang paling terkenal itu Pariaman. Ada orang Pariaman sih. Ternyata Pariaman itu berasal dari bahasa Arab kalau menurut Hamkai. Ketika orang Arab sampai ke pantai Pariaman itu dulu ketika mau mengambil kapur barus ke Simulga, mereka terkejut ditengoknya pantai itu cantik. Maka dia bilang, nahnu fi barri aman. Kita berada di kampung, di daratan yang sangat aman, sangat sejahtera. Sejak itulah negeri itu disebut dengan barri aman. Entah siapa yang menukar menjadi Pariaman. Sekarang ditukar lagi menjadi Piaman. Jadi itu bahasa Arab. Jadi halal bil halal juga bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Yang orang Arab sendiri tidak paham kalau itu bahasa Arab. Halal bil halal itu intinya ada 4. Yang pertama, dia silaturahmi. Yang kedua, silatul fikri. Yang ketiga, silatul amal. Dan yang keempat, silatul qalbi. Jadi kalau kita berhalal bil halal, tapi yang 4 ini tidak ada, maka tidak sempurna halal bil halal kita itu. Kita jelaskanlah serba sedikit karena waktu sangat terbatas. Yang pertama, halal bil halal itu silaturahmi. Mempererat hubungan kasih sayang di antara kita. Maklumlah kita satu fakultas. Kadang kita bergurau, orang serius. Kita serius, orang bergurau. Kita mau bergurau, tapi ternyata Pak Dekan dalam keadaan serius. Sehingga gurauan kita itu menyinggung perasaannya. Kita tertawa, dia tersenyum, tapi hatinya terluka. Sebab kalau luka di badan bisa dibalut, tapi kalau luka di hati apakah daya? Yang dikatakan orang Melayu lama, akar nibung meresap-resap agar mati dalam perahu, terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita sesama kita bergurau, bercanda, tapi ada orang yang tidak dalam keadaan fit, sehingga mudah tersinggung. Ada orang yang mudah tersinggung tapi mudah melupakan. Orang-orang psikologi lebih tahu dari itu. Ada orang yang lama tersinggung, tapi sekali tersinggung lama pula bertahan.
Ada yang cepat tersinggung, cepat pula melupakan. Tapi yang paling bagus, yang lama tersinggung, tapi cepat melupakan. Nah, itu. Tapi kan kejiwaan manusia ini kan tidak sama. Maka pada hari ini kita bersilaturahmi dalam acara halal bil halal, agar tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tak jernih. Kita saling memaafkan. Berdasarkan perspektif Islam, silaturahmi itu paling tidak memiliki dua makna, dua hakikat, dua hikmah. Yang pertama, silaturahmi itu memanjangkan umur. Sebab orang yang selalu happy, selalu tenang, itu antibodinya kuat. Begitu antibodi kuat, maka filter otomatis dalam tubuh kita yang menyembuhkan penyakit secara alami itu tumbuh. Maka ada yang menarik itu. Ada murid saya di Malaysia, Dr. Sabir namanya. Itu pakar hipnoterapi. Orang psikologi tahu ya. Dia cerita, mula-mula dia nggak mau belajar hipnoterapi, tapi akhirnya dia belajar. Manfaatnya luar biasa. Ada istri kawannya terkena kanker payudara, sudah stadium 4. Kalau menurut ilmu kedokteran itu hanya tinggal waiting list lah, the injury time, kapan-kapan saja dia bisa pergi. Begitu dikatakan dokter, Anda kena kanker payudara, breast cancer, dan post stage, maybe your life not more than 3 months. Oh, itu udah ngeri. Pemarah. Siapa yang nggak marah? Orang mau mati itu tentu pemarah. Biasanya sangat penyayang dengan anak, sekarang membentak-bentak. Anak nangis sedikit, satu piring pecah. Dengan suami hari-hari bertengkar. Orang-orang psikologi tahu lah itu. Itu kan perlu ditulis buku itu. Psikologi kematian itu perlu tulis. Bagaimana orang mau menghadapi mati. Apalagi kita tahu kalau umur kita tinggal 3 bulan. Akhirnya pergi ke dokter. Kata dokter, ya jalan-jalan lah kalau ada duit. Ada duit pergilah umroh. Itu aja lah kata dokter kan. Tidak ada gunanya di rumah sakit lagi. Mau di kemoterapi pun semuanya udah terkena. Akhirnya dia cari pengobatan hipnoterapi tadi. Caranya bagus sekali. Disenangkan jiwanya. Ditanya itu, kapan keadaan atau masa yang Anda itu paling senang, yang kehidupan Anda paling bahagia? Oh, dia bilang, ketika mula-mula menikah, ketika punya anak kecil-kecil, suami penyayang, indah sekali. Sekarang tolong, ibu bayangkan kalau ibu sedang berada di dunia itu kembali. Oh, diajak berpikir. Rasakan itu terus setiap hari. Mau bisa senang, terhipnotis ya, tapi secara psikologi. Akhirnya meninggal juga. Tapi 3 bulan kata dokter, 3 tahun kemudian baru meninggal. Entah mereka mau lupa mencabut nyawanya, wallah. Dan penderita kanker kan banyak di kita ini. Apa bukan saatnya kita juga punya peran mengobati tadi LGBT, sekarang juga kanker. Yang orang sudah dalam kondisi waiting list, tapi dengan pendekatan psikologi, ketika ilmu kedokteran sudah angkat tangan, maka psikologi yang maju ke depan. Tapi kalau yang begini-begini tidak kita campuri, ya kita akan menjadi ilmu masa lalu saja, ilmu masa kini, tapi bukan ilmu masa depan. Jadi ternyata silaturahmi itu juga menyenangkan hati. Kalau kita selalu memaafkan orang, berbicara baik dengan orang, itu jiwa kita tenang. Saya ketika masih ngambil S3 di University of Malaya itu ya, pernah baca majalah Tempo yang terbit tahun 94 tentang
eh, wawancara Tempo dengan Ki Gendeng Pamungkas. Siapa yang kenal dengan Ki Gendeng Pamungkas? Siapa? Supernatural. Dia pernah menjadi presiden juru santet se-Indonesia, yang dalam bahasa kerennya disebut dengan Presiden Telepati Indonesia. Kantornya di Singapura. Iya, kantornya di Singapura. Waktu diwawancara Tempo ya, di Singapura. Jadi kalau saya kepingin menyantet beliau, saya hanya memfaxkan gambarnya, lalu nanti dilihatnya, oh ini tipe orangnya sampai mati 100 juta. Tapi sebelumnya bayar DP 50%. Kalau mati penuhkan, kalau tidak mati uang DP kembali 100%. Udah bisa begitu. Kalau mau lumpuh sekian, kalau mau stroke sekian, macam-macam. Yang menarik itu adalah ketika wartawan Tempo bertanya kepada Gendeng Pamungkas, siapa orang yang tidak bisa disantet? Ustadz bisa nggak? Oh bisa, katanya. Banyak kiai yang saya santet. Lalu yang nggak bisa disantet itu siapa? Dia bilang, orang yang tidak bisa disantet, orang yang jiwanya merdeka, jiwanya bahagia, yang tidak punya rasa dendam dalam hati, itu tidak bisa disantet. Orang yang sehat secara psikologi kan itu kan, orang yang betul-betul terbuka, apa adanya, tidak menyimpan perasaan, itu kan luar biasa ya. Ternyata betul. Silaturahmi itu salah satu keuntungannya adalah menenangkan jiwa, menenteramkan hati. Orang yang jiwanya tenang, hatinya damai, tidak punya musuh, maka dari segi ilmu kesantetan dia tidak bisa kena. Dari ilmu kesehatan, antibodinya kuat sehingga dia akan sehat. Insya Allah orang yang sehat panjang. Walaupun masalah mati itu kan bukan masalah sehat tidak sehat. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Orang yang tidak sakit langsung mati, banyak itu. Saya dengan beliau lebih tua saya dari beliau, tapi belum tentu saya dulu meninggal pada beliau gitu. Kalaupun ditanya oleh malaikat maut, siapa kira-kira yang dulu Ustaz, yang tua atau yang muda? Saya bilang yang muda saya. Karena dosanya belum banyak. Jadi silaturahmi itu fungsinya sebetulnya, sehingga tidak ada dusta di antara kita, saling memaafkan. Yang kedua kata Rasul, salah satu manfaat silaturahmi itu adalah panjang umur, panjang usia. Walaupun ada ulama menyatakan makna panjang umur, panjang usia ini adalah ada dua. Ada makna majazi, ada makna yang bersifat hakiki. Makna majazi, umurnya tetap, tapi kualitas umurnya yang panjang. Imam Syafi'i itu sudah meninggal dunia lebih kurang 1000 tahun yang lalu itu. Tapi sampai hari ini orang masih menyebut-nyebut namanya, masih membaca membaca Ar-Risalah. Artinya apa? Umurnya pendek, dia meninggal umur 51 tahun. Tapi 1000 tahun kemudian sampai hari ini orang tetap menyebut-nyebut namanya. Pendek secara zahir, tapi panjang secara batin. Hamka meninggal tahun 81, lebih kurang 40 tahun yang lalu lah. 46 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini Hamka yang sudah meninggal itu masih bisa menafkahi anak cucunya yang masih hidup. Di Malaysia itu orang pensiun kalau pegawai kerajaan itu salah satu hadiahnya tafsir Al-Azhar Hamka 30 juz. Saya nggak tahu kalau dosen psikologi pensiun apa hadiahnya, saya nggak tahu. Mungkin sawit 2 kampling lah. Itu diapakan? Saya nengok beberapa kali. Buku-buku Hamka itu sekarang dicetak ulang balik. Oh luar biasa banyak. Setiap buku yang dicetak itu royaltinya akan ada. Siapa yang menerima royalti?
Anaknya tinggal 2 lagi yang hidup dari 11. Cucunya mungkin banyak. Artinya orang yang sudah 40 tahun lebih mati, tapi masih bisa menafkahi orang yang hidup. Sementara kita belum lagi mati, sudah minta belas kasihan orang yang hidup. Artinya umurnya pendek, tapi manfaatnya banyak. Itu yang disebut yang dari segi majazinya begitu. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan itu hakiki. Kenapa? Kalau hubungan baik kita dengan orang terjaga, orang akan selalu mendoakan kita. Dan kita pun akan mendapat keberuntungan yang luar biasa dari doa itu. Sebab kata Rasul dalam beberapa hadis, yang bisa merubah takdir itu hanya doa. Jadi jangan main-main tentang doa itu. Dia bisa merubah takdir. Yang kedua, ketika kita mendoakan orang, saya mendoakan Pak Dekan, Pak Sigit, ya Allah, mudahkanlah urusan Pak Sigit. Jangan kita menyangka yang beruntung itu Pak Sigit, tidak. Sebab ketika saya mendoakan Pak Sigit, ya Allah, doakanlah, mudahkanlah urusan Pak Sigit. Pada saat itu juga malaikat akan ngomong ke Tuhan, ya Allah, hamba-Mu ini, Sayyidul Amin ini, mendoakan saudaranya Sigit agar Engkau mudahkan urusannya. Maka kami berdoa kepadamu agar Kau mudahkan urusannya. Kira-kira mana yang lebih diaminkan Allah, doa rektor Umri atau doa dari malaikat? Malaikat. Kalau kita rektor kan kadang-kadang ada juga tanda tangan yang nggak betul kan. Kalau malaikat kan nggak punya tanda tangan, murni bersih. Makanya ibu-ibu pun kalau suami ibu-ibu berdoa untuk sahabatnya itu didengar betul-betul. Kalau doanya, ya Allah, Pak Sigit itu ganteng sekali, mubazir, kalau punya istri satu berikan. Tentu malaikat akan menjawab juga kan. Saudaramu itu mendoakan, hambamu itu mendoakan saudaranya supaya beristri 2. Maka kami malaikat juga berdoa. Itu Pak Sigit kan masalah. Ada istri apa? Ini just kidding, not more than kidding. Jadi mendoakan orang itu luar biasa. Karena manfaatnya bukan untuk orang yang kita doakan, tapi manfaatnya untuk kita sendiri. Kalau saya berdoa mungkin 50-50 lah. Tapi kalau malaikat yang berdoa itu 100% acceptable, itu luar biasa. Jadi ketika kita bersilaturahmi, orang mendoakan kita, panjang umur Pak, mudah rezeki Pak, itu bisa memanjangkan umur, murah rezeki. Boleh doa panjang umur, boleh. Nabi sendiri itu pernah mengajarkan orang doa panjang umur. Allahumma tawwil umrah wahsin fid-darain. Ya Allah, panjangkan umurnya dan baikkan amalnya di 2 kampung, dunia dan akhirat. Dibolehkan itu. Sehingga orang yang didoakan Rasul itu meninggal ketika berumur hampir 100 tahun. Boleh. Maka kalau ketemu rektor-rektor Universitas Muhammadiyah itu punya 164 perguruan tinggi, 165 dengan umam itu di Malaysia itu. Saya selalu bilang, kami Umri, mahasiswa kami tidak sebanyak Riyadh. Kalau UMS sampai 42.000, kalau UAD sampai 30-an, UMM 30 ribuan. Kalau kami Umri cuma 15.000 saya bilang. Tapi satu-satunya universitas di dunia ini yang namanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu cuma Umri. Di surah Yasin, ila arzalil umri misalnya. Hadis Nabi, Allahumma tawil umri. Tidak ada Allahumma tawil UMS. Jadi itulah kelebihan kita. Jadi dari silaturahmi, begitu hati kita lapang, jiwa kita tenang, maka secara psikologis kita sehat. Naiklah halal bil halal dari silaturahmi menjadi silatul fikri. Apa itu silatul fikri? Ini tidak sekedar
ajang untuk bersilaturahmi, tapi silatul fikri, ada kesatuan pemikiran. Sehingga apa yang disampaikan Pak Dekan itu sampai kepada level yang paling rendah. Bukan hanya sebagai dosen, sampai kepada staf yang paling rendah di staf kependidikan. Bahkan sampai kepada staf yang paling rendah di fakultas. Apa itu? Cleaning service, satpam, itu paham dia apa yang diinginkan oleh Pak Dekan, apa yang diinginkan oleh Pak Rektor. Saya sering ceramah di Malaysia. Ada salah seorang sahabat saya, Profesor Razali, itu selalu mencemehkan saya. Dia pakar bedah jantung dan menjadi konsultan di Harapan Kita. Dia bilang dengan saya hebat-hebat orang Indonesia itu cuma S3. Saya S6. Oh, saya terkejut juga itu. S1 saya kedokteran biasa, MBS. S2 saya internis. S3 saya ambil kardiologis. S4 di Irlandia saya ambil kardiologi surgery. S5 saya ambil pakar lemak jantung. Sekarang ya S6 saya itu yang dulu saya ambil di London itu pakar tentang electricity jantung. Apa namanya itu? Listrik jantung. Saya baru tahu kalau jantung itu punya listrik itu dengan dari dia. S6. Jadi saya diam saja kan. Dia terlalu merendahkan Indonesia ini saya pikir. Ini saya bilang, dokter jangan terlalu sombong. Dokter baru S6. Handphone saya Samsung udah S25. Sejak itu dia nggak berani bicara S1, S2, S3 lagi. Jadi begini, saya jumpa dengan dia, saya tanya, selain di Malaysia, dokter pernah kerja di mana? Oh, saya pernah jadi dokter bedah di Amerika, di satu universitas magang, dan saya juga bekerja di rumah sakit khusus jantung. Saya tanya, apa otak orang Indonesia ini lebih kecil dari otak orang Amerika? Oh, enggak. Tapi kenapa kalau bicara tentang ilmu kesehatan, orang merujuk ke Amerika bukan ke Indonesia? Enggak. Bahkan saya berani memastikan ketika saya setahun di Amerika itu, banyak kasus-kasus bedah yang saya lebih unggul dari mereka. Lalu apa yang membuat mereka maju dari kita? Khususnya rumah sakit, universitas. Fasilitas oke kan? Yang membuat saya terkejut itu, kelebihan mereka adalah sense of belonging, rasa memiliki yang luar biasa. Tahu Pak Ustadz, antara direktur utama, CEO, bangganya bekerja di rumah sakit itu sama dengan security dan cleaning service. CEO bangga, cleaning service juga bangga. Sehingga setiap orang merasa malu kalau dia tidak memerankan peran yang terbaik di universitas itu, di rumah sakit itu, sesuai dengan kerjanya masing-masing. Security merasa malu kalau dia tidak bisa mengamankan, cleaning service merasa malu kalau dia tidak bisa membersihkan sesuai dengan standar universitas. Apalagi dokter, apalagi dosen, begitu hebatnya. Kita di sini yang kurang. Rektor ya bangga, tapi yang di bawah-bawah enggak, dosen enggak. Karena kita masih punya dua tempat. Ada tempat mata air, ada tempat air mata. Jadi dengan adanya silaturahmi halal bil halal ini, Pak Dekan bisa menyatukan itu silaturahmi. Kita di Fakultas Psikologi sedancil bak basi, seciok bak ayam. Terbujur melompat sama patah, menyuruh sama hilang. Ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, tertelentang sama makan angin, terterempuk sama makan tanah. Seia sekata, one for all and all for one. Oh begitu. Kalau itu terjadi selesai. Maka tandingan kita di psikologi UIR ini bukan psikologi UMRI, bukan psikologi UIN, bukan psikologi UNRI, bukan psikologi UI, tapi psikologi kita levelnya itu adalah
University Malaysia, University Singapura, University Thailand sudah begitu. Karena secara geografi kita terpupuk, kita lebih dekat ke Singapura, lebih dekat ke Malaysia daripada ke Jakarta. Maka level kita harus berubah, tidak level Riau, tidak level Indonesia, tapi level UIR, khususnya Fakultas Psikologi, harus level Asia Tenggara. Kalau kita tidak mau bermimpi jauh, kita akan tidak punya cita-cita yang hebat. Bermimpilah selagi mimpi itu belum dilarang. Jadi ini kita lakukan silatul fikri. Jadi tidak sekedar makan-makan dan ini, tapi ada butiran-butiran ide yang disebarkan Pak Dekan yang itu dipahami oleh semua orang sehingga kita seia sekata jelas tujuan akhir kita mana. Kita bukan calang-calang fakultas, kita harus mampu menjadi yang terbaik di serantau Asia Tenggara. Otak kita sama kok dengan otak mereka. Saya jadi rektor di Universiti Muhammadiyah Malaysia, wakil rektor saya orang Malaysia, Profesor Rusaimi, tamatan Amerika. Dekan-dekan saya tamatan Inggris, profesor semua. Saya tengok kelebihan orang itu cara berpikirnya runtut, tapi tidak bisa berpikir outside of the box. Kalau kita lebih banyak nyerempetnya daripada yang lurusnya. Itu pula kelebihan kita. Kalau mereka, kalau kita tanya tentang ilmunya memang luar biasa. Tapi di luar itu bingung. Kalau di Indonesia enggak. Kalau kita tanya di luar ilmunya itu mengetahui semua. Tapi ilmu sendiri ya itu nggak tahu dia. Jadi saya ada pengalaman lah, sudah beberapa tahun ini, 2 tahun ini saya rektor di Malaysia. Saya perhatikan profesor-profesor Malaysia. Kalau tentang ilmunya sangat hebat. Jadi yang kedua tadi adalah silatul fikri. Cukup silatul fikri, tidak waktu ya. Yang ketiga silatul amali. Nggak cukup hanya dipikirkan, nggak cukup menjadi wacana. Dia harus menjadi amal. Dia harus menjadi sesuatu yang dilaksanakan, implementatif dia jadinya kan. Kalau sekedar ide semua orang bisa, maka kita memerlukan ilmu yang amali dan amal yang ilmi. Ilmu kita itu bisa diamalkan, tapi amal kita itu berbasis kepada ilmu. Itu yang canggih. Jadi setelah Pak Dekan bicara tentang kesatuan hati, bicara tentang visi misi, apa yang harus kita capai, mari kita sama-sama bekerja. Sebab saya tengok tadi ada gambarnya di depan fakultas kita Pak Naksir itu ya. Saya baca biografinya itu. Dan saya pernah ketika masih sekolah di Tawali Padang Panjang, saya jumpa juga dengan beliau. Oh, orangnya sederhana. Salah satu penyebab umat Islam di Indonesia tidak bisa maju, kata Pak Naksir, yang gambarnya ada di depan fakultas kita itu, berhadapan-hadapan dengan Pak Kunim itu ya. Dia bilang, umat Islam di Indonesia ini terlalu hebat sama-sama bekerja, tapi terlalu tidak hebat bekerja sama. Jadi kita kerja masing-masing, Muhammadiyah kerja masing-masing, NU kerja masing-masing, Al-Wasliyah kerja masing-masing, tapi tidak pernah bekerja sama. Kalaulah mereka bisa bekerja sama, ini masalah umat di Riau. 10 tahun ke depan apa yang kita lakukan? Di mana peran Muhammadiyah? Di mana peran NU? Di mana peran Perti? Di mana peran Al-Wasliyah? Mari kita sama-sama bekerja, tapi tetap juga harus bekerja sama. Selesai. Karena tidak ada sekarang ini sesuatu yang bisa dilaksanakan sendiri, tidak ada. Ini yang dikatakan orang Melayu lama, ikan sepat, ikan tenggiri, elok dimakan dengan terasi. Tidak ada yang hebat sendiri, mari kita berkolaborasi. Ya itu kata orang kan. Tapi beliau tadi protes, dibisikannya saya itu salah. Yang betul pantunnya ikan sepat, ikan tenggiri, elok dimakan dengan terasi. Tidak hebat kalau sendiri, mari kita berpoligami. Itu katanya. Nah, itu just kidding. Jadi, yang ketiga itu yang paling penting. Silatul amal. Tapi puncaknya itu yang keempat. Apa itu?
silaturahmi, Silatul silatul fikri, fikri, silatul amali, dan yang keempat puncaknya silatul qalbi. Ada kesatuan hati di antara kita. Artinya tidak jalan sendiri-sendiri, tidak merasa besar sendiri, tapi ada kesatuan hati. Kau tercipta untukku, aku tercipta untukmu. Itu yang paling hebat. Kalau apa yang dirasakan dekan, itu yang dirasakan oleh prodi atau jurusan, itu sudah selesai. Apa yang dirasakan pimpinan, itu yang dirasakan anak buah. Apa yang dirasakan mahasiswa, itu yang dirasakan dosen, itu selesai. Kalau udah seia sekata, selangkah seirama, bagaikan aur dan tebing, bagaikan air dan tepian, tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada lurah yang dalam, tidak ada laut yang luas. Fakultas Psikologi UIR akan sampai ke puncak cita-cita yang orang lain tidak akan pernah sampai ke sana. Kekuatan kita itu di situ, silatul qalbi. Tempat lain nggak ada itu. Di tempat lain orang bekerja itu hanya karena profesi. Dan saya termasuk yang tahu banyak sejarah UIR lah, karena saya di Dewan Dakwah kan, saya tahu itu banyak. Bagaimana UIR ini didirikan oleh mantan-mantan pengurus Masumi lama. Dia ini merupakan rantai yang tak terpisah dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ini luar biasa. Jadi kekuatan kita bukan pada infrastruktur yang hebat, bukan pada yang lain-lain. Ada satu buku yang bagus, kalau mau di-download lah, kalau rasanya dosen nggak baca buku ini lucu lah. Buku itu ditulis oleh salah seorang profesor di Harvard itu ya, Harry. Judul bukunya bisa saya download juga ya. Judul bukunya itu Excellent Without Soul. Excellent Without Soul. Itu menceritakan tentang pengalaman Profesor Harry itu ketika dia dosen di Harvard dan dosen di Temple. Dia menyatakan apa sebetulnya yang membuat universitas di Amerika ini menjadi universitas yang hanya sibuk dalam bidang akademis tapi kehilangan kehilangan social responsibility. Aneh sekali katanya. Profesor-profesor di Harvard masih bisa makan, sementara orang di Palestina sudah dalam keadaan kelaparan. Aneh sekali. Dosen-dosen di Harvard masih bisa tersenyum, sementara di Afrika masih terlalu banyak manusia yang menangis. Luar biasa. Dan saya tengok bisa di-download bukunya. Bagus sekali. Excellent Without Soul. Di situ dia menyatakan apa yang kurang. Jurnal kita hebat. Bukan sekedar bukan sekedar cinta, tapi sudah sampai kepada level yang tertinggi. Skopus yang sudah semua kita punya, penelitian kita punya, infrastruktur apa yang kita tidak punya, alat canggih kita semua. Ternyata yang kita bilang adalah moral responsibility dan social responsibility. Maksudnya apa itu? Para perguruan tinggi di Barat semua canggih, tapi yang hilang apa? Jiwa. Maka kata orang, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your ideology, you believe, you lose everything. Kekuatan kita di UIR itu sebetulnya. Maka saya sering ngomong dengan Pak Rektor, itu harus dijaga itu. Ketika itu sudah hilang, ideologi bahwa kita ini kampus mata rantai dari orang-orang yang ingin memajukan Islam di Indonesia. Gerakan-gerakan yang ingin membangkitkan Batang Terendam. Kalau di kalangan para dosen, kesadaran itu sudah hilang, tutup, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada bedanya kita dengan Unila, tidak ada bedanya kita dengan Undri. Tapi kalau itu masih ada, bahwasanya kita ada di sini bukan untuk kita. UIR itu bukan untuk UIR, tapi UIR untuk semesta. Wa ma khalaq UIR untuk semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saya rasa itu sajalah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan lah. Mudah-mudahan fakultas tercinta ini menjadi fakultas yang bukan sekedar hebat di kandang, tapi bisa menjulang
dan bisa berlaga di atas gelanggang keilmuan yang lebih luas lagi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.